Secara pengertian di sini, bahan pangan nabati adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari tanaman atau produk olahan dari tanaman. Ya, tadi sudah disinggung di awal, nabati berarti dari makanan yang berasal dari tanaman atau produk olahan dari tanaman. Ya, tidak termasuk telur, daging, ya, tidak termasuk itu. Kemudian di sini ada klasifikasi bahan makanan nabati, yaitu berdasarkan sifat fisiknya, berdasarkan sifat kimianya, dan berdasarkan sifat biologinya. Jika diklasifikasikan berdasarkan sifat nabatinya, maka bahan pangan nabati itu sifat fisiknya ada yang bertekstur lunak, ada yang bertekstur keras, ada yang bertekstur ulet, ada yang bertekstur rapuh, dan ada yang bertekstur kenyal. Kemudian jika berdasarkan sifat kimianya, maka di dalamnya bahan makanan nabati itu ada yang kategorinya banyak mengandung protein yang tinggi, ada yang sumber karbohidrat, ada yang sumber lemak, ada yang sumber mineral, ada yang sumber vitamin, ada yang banyak mengandung air, dan bahkan ada yang mengandung racun. Kemudian jika berdasarkan sifat biologinya, maka diklasifikasikan menjadi dua, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Berikutnya adalah jenis makanan awetan. Yang pertama adalah jenis manisan buah, ya. Sesuai dengan namanya, makanan ini diproses dengan cara direndam dengan larutan gula. Kemudian ada jenis makanan asinan, ya, diproses dengan cara pengacaran dengan larutan garam atau pengasaman dengan larutan cuka. Yang ketiga adalah jenis makanan awetan selai, diproses dengan cara menghancurkan bahan nabati, kemudian ditambahkan gula, kemudian dimasak hingga menjadi kental. Kemudian teknik pengawetan bahan makanan nabati yang pertama adalah dengan cara pengawetan secara fisik, ya. Pengawetan secara fisik itu bisa dilakukan dengan cara pemanasan atau pendinginan. Sedangkan pengawetan yang kedua adalah pengawetan dengan cara kimia, ya. Sesuai dengan namanya, kimia berarti menambahkan bahan kimia tambahan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya adalah pengawetan secara biologi. Sesuai dengan namanya, berarti dia akan menambahkan mikroorganisme ke dalam bahan makanan nabati yang dibuat. Yang pertama adalah teknik pemanasan bahan nabati yang sering dilakukan adalah dengan cara blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Blanching itu apa? Pemanasan singkat, ya. Kalau kalian lihat, biasanya paling simpel adalah pada saat kalian membeli mie ayam, ya. Pada saat kalian membeli mie ayam itu di situ ada proses blanching, ya, pada sayurannya. Dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam air mendidih, tapi tidak begitu lama, kemudian diangkat kembali, ya. Kemudian yang kedua adalah yang pasteurisasi, ya. Pasteurisasi banyak ditemukan pada kalau simpelnya adalah susu. Tapi kalau di produk nabati berarti ya susunya susu yang kedelai gitu, ya. Susunya susu yang kedelai. Berikutnya ada sterilisasi, ya. Sterilisasi itu mensterilkan, ya, membersihkan zat bahan pangan nabati dari sisa-sisa pestisida, kemudian sisa-sisa zat berbahaya, sehingga itu akan menjadi steril. Oke, lanjut. Berikutnya adalah
teknik pendinginan ya. Teknik pendinginan bisa dikategorikan menjadi dua. Di situ ada pendinginan dan pembekuan. Ya, sesuai dengan namanya, kalian bisa lihat secara visual. Kalau pembekuan berarti dia disimpan dalam suhu yang lebih rendah ya daripada dingin. Kalian bisa lihat kalau pembekuan itu pasti ada semacam sudah mulai keluar bunga es gitu ya. Tapi kalau pendinginan hanya mendinginkan saja sehingga bahan pangan nabati itu akan menjadi tetap fresh ya, tetap segar gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengeringan ya. Di situ ada dua cara, yaitu cara alami dan cara buatan ya. Cara alaminya berarti dengan cara dijemur ya, dijemur sehingga kadar airnya akan berkurang. Kemudian cara buatannya yaitu dengan dimasukkan ke dalam oven khusus ya, oven khusus yang memang digunakan untuk menghilangkan kadar air. Sama, intinya adalah mengeringkan bahan pangan nabati. Berikutnya adalah teknik pengalengan ya. Teknik pengalengan ini di buku kalian dijelaskan dipak secara hermatis. Ya, di buku kalian sudah ada hermatis itu apa. Hermatis di situ dijelaskan adalah kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya. Ya, jadi dikedapkan, dikedap udarakan ya. Makanya jangan kalian terima kalau misalkan kalian membeli makanan kalengan sudah penyok misalkan. Dikhawatirkan terjadi kebocoran sehingga makanan yang ada di dalam kemasan tersebut sudah tidak sama lagi pada saat di packing. Ya. Jika sudah tidak sama lagi maka kandungan yang ada di dalam kaleng itu akan dikhawatirkan berubah sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah teknik penambahan bahan kimia. Ya, di situ bisa macam-macam ya bahan kimianya, ada pewarna ya, ada pewarna yang alami, ada pewarna yang buatan gitu. Di situ kalau contoh pewarna alami ada pandan, ada kunyit, itu pewarna alami. Kalau pewarna buatannya ya yang di bawahnya itu ada macam-macam pewarna makanan ya. Yang benar adalah pewarna makanan karena ini ditujukan untuk konsumsi. Jangan sekali-kali menggunakan pewarna yang lain, apalagi pewarna tekstil. Walaupun sama-sama warnanya, cuma itu tidak diperuntukkan untuk konsumsi. Berikutnya adalah teknik fermentasi ya. Dengan cara ditambahkan mikroorganisme ya. Teknik fermentasi bisa kita temukan pada tape, kemudian pada tempe, kemudian bisa kalian temukan juga pada hasil olahan kedelai yang lain adalah misalkan tauco, kalau kalian tahu tauco. Ada juga bahan makanan tambahan yang memang ditambahkan pada makanan untuk membuat makanan tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan di situ ada penguat rasa, ada pemanis, ada pengawet, ada pengental, dan ada pengemulsi. Ya, penguat rasa seperti yang kalian sering dengar aldehal MSG, micin, ya. Itu menguatkan rasa, ya. Kemudian ada asam cuka, ada benzaldehida, itu adalah termasuk kategori zat untuk penguat rasa. Kemudian untuk pemanis bisa ditemukan pada sakarin, pada dulsin, pada siklamat, yaitu macam-macam zat pemanis. Kemudian ada pengawet, ada natrium benzoat, ada natrium nitrat, ada asam sitrat. Ya. Natrium dan asam itu biasanya digunakan untuk pengawetan makanan sehingga tidak akan cepat rusak. Kemudian ada pengental ya, untuk membuat efek kental pada makanan maka ditambahkan yang namanya pengental makanan. Ada pati, ada gelatin, ada imun sistem. Enggak, ini salah.
Ini dari template PPT-nya belum dihapus. Ya. Jadi pati dan gelatin. Kemudian ada pengemulsi ya. Pengemulsi bisa ditemukan pada lecitin, pada gum arak, dan pada gliserin. Ya, itu materi yang pertama ya tentang pengetahuan dasar pengawetan makanan nabati ya. Pengawetan makanan nabati, pengetahuan dasarnya seperti itu. Sebelum dilanjutkan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, ini kelanjutan sebenarnya. Kalau kemarin sudah bahas tentang budidaya tanaman pangan, di situ sudah sering diselip-selipkan bagaimana mengolah hasil budidaya tanaman pangan. Ya, jadi materi sekarang berarti sebenarnya tidak begitu jauh ya, tidak begitu jauh. Cuma di sini ada beberapa tambahan tentang hasil olahannya ya. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Tentang perencanaan usahanya ya. Ya. Kita sudah tahu teori dasarnya tentang pengolahan makanan nabati ya, pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Berikutnya adalah tentang perencanaan usahanya ya. Seperti biasa kalian harus belajar tentang bagaimana merencanakan usaha. Kali ini usahanya adalah berkaitan dengan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Yang pertama pasti harus mencari ide, ya kan? Ide apa yang kira-kira tepat untuk mewujudkan usaha di bidang pengolahan makanan awetan. Ide itu ya bisa berasal dari keseharian kalian, bisa berasal dari hal-hal yang kalian temukan di keseharian. Misalkan kalian jajan ya, kalian membeli makanan, kemudian dari makanan tersebut kalian punya ide makanan yang sudah kalian makan, misalkan hasil olahan awetan gitu, makanan nabati awetan. Kira-kira dari makanan yang sudah kalian makan itu bisa tidak dijadikan sesuatu yang berbeda. Misalkan dari cara pengemasannya ya, makanan yang kalian makan misalkan kemasannya masih tradisional, misalkan pada saat dibeli harus diplastikin dengan plastik biasa tanpa adanya merek misalkan. Pasti kalian ada kepikiran ide kalau ini dikasih merek kemudian di packing lebih bagus lagi maka akan menambah nilai jual ya. Ya, mencari idenya dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Kemudian setelah idenya ketemu, kalian melakukan uji coba ya, prototyping ya. Kira-kira dari uji coba yang kalian lakukan nanti kalian akan menemukan produk yang cocok, produk yang kira-kira bisa diproduksi dan bisa dipasarkan serta bisa diterima oleh pasar. Ya, percobaan itu pasti harus dilakukan berulang-ulang, tidak mungkin percobaan itu 1-2 kali. Ya, harus dicoba dengan berbagai macam skenario ya, dengan berbagai macam skenario sehingga nanti didapatkan produk akhir yang kira-kira memenuhi syarat ya, baik syarat dari segi kelayakan produksi, kemudian syarat dari segi harga, syarat dari segi penerimaan konsumen terhadap produk itu harus di riset terlebih dahulu. Kemudian setelah produknya ketemu, fix ini misalkan produknya X ya. Maka berikutnya adalah merencanakan produksinya. Kira-kira dari hasil prototyping produk itu, kalau itu diproduksi secara massal, bagaimana caranya? Apakah efektif atau tidak? Caranya bagaimana? Misalkan di tahap pertama hanya memproduksi 100 unit misalkan. Kemudian
misalkan nanti permintaan meningkat, bisa tidak memproduksi lebih dari 100 unit. Ya, maka dibuat perencanaan produksi yang seefisien mungkin sehingga bisa memenuhi target produksi dan bisa juga untuk memangkas biaya-biaya yang kira-kira tidak perlu. Yang ketiga adalah tahapan keempat adalah menyiapkan teknik perencanaan produksi di situ ya. Ya, perencanaan produksi dan menyiapkan teknik perencanaan. Ya, jadi teknik perencanaan di sini adalah kira-kira makanan yang tadi sudah diputuskan untuk dibuat itu nanti menggunakan teknik apa gitu ya. Menggunakan teknik yang mana? Apakah teknik pembekuan gitu kan, sterilisasi atau seperti apa, tergantung dari produknya ya, tergantung dari final produk yang sudah ditentukan di tahap 2. Kalau tahap 2-nya sudah ketemu, pasti di tahap 4 ini tinggal menyiapkan teknik yang tepat gitu ya. Yang kelima adalah baru pembuatan produk yang sesungguhnya gitu ya. Ya, baru membuat produk yang sesungguhnya sehingga nanti produk yang dihasilkan adalah produk yang benar-benar memenuhi syarat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, perencanaan usaha pengolahan makanan sampai situ saja. Ada yang ditanyakan?